Halo, selamat pagi Ibu Bapak Guru yang tergabung dalam MGBK se-Kabupaten dan Kota Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hendra dan dalam beberapa menit ke depan saya akan menemani Ibu Bapak Guru dalam acara virtual workshop bersama yang bertemakan peran guru BK dalam pendampingan siswa memilih program studi di masa pandemi. Namun sebelum kita masuk pada inti acara, ada beberapa penyampaian kata sambutan yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu Ibu Hadijah Suwana, beliau merupakan Kepala Bagian untuk Unit Pemasaran Humas dan Admisi Universitas Pembangunan Jaya. Kepada Ibu Hadijah, saya persilakan. Terima kasih Hendra. Apa kabarnya, Hen? Baik Ibu. Oke, suaranya agak serak-serak sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pertama-tama kepada panitia, juga khususnya kepada Ketua MGBK Provinsi Banten yang juga didukung oleh para koordinator dari MGBK se-Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang, Kota Serang, Lebak, Pandeglang, dan yang hadir pada hari ini. Di 2 minggu yang lalu kurang lebih kami memohon izin kepada koordinator MGBK Provinsi Banten untuk bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu Guru bimbingan dan konseling di beberapa kabupaten dan kota. Kemudian seminggu yang lalu kami bertemu secara langsung dengan Ketua MGB, Koordinator MGBK Provinsi Banten, dan kami akhirnya diizinkan untuk melaksanakan acara hari ini berupa sharing ilmu dan beberapa tips dan trik yang nanti akan dibawakan oleh narasumber yang juga merupakan tenaga pendidik atau dosen di program studi psikologi yang ada di Universitas Pembangunan Jaya. Mohon maaf sebelumnya kalau pimpinan Universitas Pembangunan Jaya tidak bisa secara langsung hadir hari ini karena pada saat yang bersamaan sedang ada kegiatan meeting KPI, mengingat kita akan segera mengakhiri tahun anggaran yang sekarang akan masuk ke tahun anggaran yang baru, jadi sedang rally melaksanakan meeting KPI bersama dengan Bapak Ibu sekalian, baik yang nanti yang dari kelas 10 naik ke kelas 11 ke 12, ataupun dengan siswa-siswi yang baru masuk nanti di tahun ajaran baru di bulan Juli. Dari saya, sekian. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat selalu dari UPJ Bintaro untuk Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Hadijah Suhana atas pemberian sambutannya. Oke, sambutan yang kedua akan diwakilkan oleh Ibu Ai Solihat selaku merupakan salah satu perwakilan dari Guru BK Kabupaten dan Kota Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Kepada Ibu Ai Solihat, saya persilakan. Halo, Ibu Ai. Ya, Ibu Ai, silakan. Mohon maaf, kebetulan saya lagi ngajar ini. Oke. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak UPJ yang telah memfasilitasi kami dalam webinar ini. Ya. Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Pandeglang, juga Kabupaten Lebak, gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih pada kehadiran di acara webinar ini. Sebetulnya kegiatan ini sudah direncanakan oleh pihak UPJ, yaitu ingin bertatap muka dengan teman-teman
guru BK. Pertama kali kami yaitu dengan para ketua MGBK di 5 kabupaten kota. Setelah itu dari UPJ ingin memfasilitasi teman-teman di 5 kabupaten kota. Mohon maaf bila teman-teman yang belum dapat undangan dari UPJ, karena kami juga dibatasi dari pihak UPJ, gitu ya. Mudah-mudahan di dalam sosialisasi tentang UPJ ini, teman-teman bisa menyimak dengan baik, karena di webinar ini juga, karena di sebentar ini teman-teman di lapangan ya akan diadakan webinarnya ini, materinya sangat bagus, yaitu ada dari materi UPJ itu kalau tidak salah tentang psikologinya ada gitu. Nah, kepada teman-teman tentang UPJ ini ya, kami baru bergabung dengan UPJ tahun ini gitu. Sebetulnya UPJ sendiri mungkin baru berdiri tahun 2010 ya, 2010 gitu. Kalau tidak salah ya gitu. Nah, ini dari UPJ sebetulnya inginnya tetap muka, tapi karena masa pandemi, jadi mungkin kita lewatnya online. Tapi insya Allah kapan-kapan kita bisa berkunjung ke UPJ, yaitu di Bintaro, gitu ya. Kalau saya lihat profilnya UPJ itu, Masya Allah ya sangat bagus, dan mereka punya jurusan yang cukup banyak, dan memang jurusan itu memang banyak yang diminati oleh anak-anak sekarang ini gitu. Jadi perlu kami mensosialisasikan perguruan ini, kenapa tidak gitu kan ya, karena dari pihak UPJ juga sangat-sangat banyak program yang sangat bagus, terutama program beasiswa ya. Program beasiswa itu sepertinya banyak sekali dari UPJ. Untuk itu mungkin sambutan dari saya cuman sekian ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyimak, bisa masih bergabung sampai di jam terakhir, karena ada materi yang cukup bagus, dan sosialisasi tentang UPJ juga cukup menarik buat ditawarkan atau dikenalkan kepada anak-anak kita di lapangan. Terima kasih kepada pihak UPJ atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Ai Solihat atas pemaparan dan kata sambutannya. Selanjutnya ada pengenalan Universitas Pembangunan Jaya. Ini adalah dari kakak-kakak tim marketing, promosi dan humas UPJ yang akan dipresentasikan oleh Kanina dan Kariko. Oke, langsung saja Bapak Ibu guru. Halo Kanina dan Kariko, apa kabar? Halo Hendra, Halo, kabar Hendra. baik. Oke. Halo Bapak Ibu semuanya. Ceria sekali ya hari ini ya, dan siap pastinya berbagi kepada Ibu guru yang tergabung dalam MGBK dan sekabupaten dan kota Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Langsung aja pada Kanina dan Kariko saya persilakan. Oke, terima kasih Hendra. Halo Ibu Bapak semuanya. Iya, salam sehat ya. Oke, Bapak Ibu, kami gitu ya, saya dan Riko akan mempresentasikan kelebihan atau keunggulan dari Universitas Pembangunan Jaya. Nah, mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Nah, ini dia Universitas Pembangunan Jaya. Jadi kami dikenal sebagai urban campus gitu ya, Rik ya. Nah, lanjut. Masih banyak yang belum tahu ya, Bapak Ibu di sini kan kita baru ketemu nih sama beberapa ketua MGBK. Jadi mungkin kita akan sedikit memperkenalkan dulu tentang profil UPJ secara singkat, agar Bapak Ibu juga pada saat selesai ini mungkin akan lebih tertarik ya, jadi lebih antusias. Nah, jadi mungkin Kanina boleh ceritakan sedikit sejarah singkatnya UPJ ya. Baik,
ini salah satu pendirinya kita, yaitu founder UPJ, itu Bapak Insinyur Ciputra. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar atau sudah kenal ya dengan Bapak Insinyur Ciputra. Dia memang terkenal sebagai pengusaha properti yang sukses gitu ya. Antara lain ya Jaya Group pastinya, kemudian Metropolitan Group dan Ciputra sendiri gitu. Next-nya. Nah, ini adalah angka-angka yang bersejarah buat kita, angka-angka yang punya arti lah buat Universitas Pembangunan Jaya, yaitu ada 10 maaf, ada 15, ada 17 dan ada 92 gitu. Untuk 10 sendiri sebenarnya kita baru kurang lebih UPJ itu didirikan seperti yang sudah disebutkan sama Bu Ai ya. Bahwa kita di 2011 Bapak Ibu, tapi untuk saat ini UPJ udah memasuki usia 10 tahun. Nah, jadi ya cukup masih muda juga di dunia pendidikan. Nah, untuk kami juga Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kami sendiri memiliki luas lahan yang cukup sangat luas sekali. Iya, 15 hektar, benar. Kalau mau dibangun segala macam itu masih akan banyak pembangunan yang terjadi pastinya. Betul. Selain itu, Kanina juga Bapak Ibu juga perlu ketahui bahwa kami sendiri didirikan oleh 17 perusahaan yang tadi sudah dijelaskan sedikit ya, Pembangunan Jaya, bahwa kita adalah foundernya Pembangunan Jaya. Jadi 17 perusahaan grup Pembangunan Jaya inilah yang mendirikan UPJ. Jadi tentunya udah sangat kuat banget. Nah, Satu lagi mungkin Mbak Rina, dalam waktu 10 tahun UPJ sudah bisa memasuki peringkat 92 Wow, hebat banget ya, perguruan tinggi termuda. Terbaik dan termuda. Iya benar. Di usianya yang 10 tahun, tapi Bapak Ibu sudah masuk dalam 100 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Itu tuh baik swasta maupun negeri nih, Ibu Bapak. Gitu. Udah sama Dikti langsung ya. Benar. Jadi bukan kita sendiri nih yang mendeklarasikan bahwa UPJ itu udah ranking 92 nih. Iya, betul. Ya, tapi memang udah secara resmi. Iya. Boleh di next? Nah, ini tadi yang sempat Riko jelaskan ya Ibu Bapak, ada 17 unit usaha dari Pembangunan Jaya, mulai dari Jaya Konstruksi, kemudian ada Jaya Obayasi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah main-main ke Ancol ya, Ibu Bapak ya, Jaya Ancol, nah itu merupakan part atau bagian dari Pembangunan Jaya. Dan begitu juga dengan UPJ, kami adalah bagian dari Yayasan Pendidikan Jaya di bawah Naungan Pembangunan Jaya. betul sekali Kak Riko. Dan juga yang tentu pastinya kalau kuliah di UPJ nggak usah khawatir siswa-siswi nanti mau jadi apa. Mahasiswa-mahasiswi kita udah pasti memiliki kesempatan lebih untuk bekerja di Pembangunan Jaya Group ya. Ada kesempatan yang ditawarkan gitu ya. Betul Kak Riko. sekali. Ya. Lanjut, next. Nah ini adalah mahakarya dari Pembangunan Jaya. Yang di atas itu ada Jaya Ancol, kemudian ada PB Jaya Raya, kemudian ada Bintaro Plaza Residence, kemudian kalau misalnya pengen ke mall gitu ya, kaki aja iya ya, benar. Kalau dari UPJ nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau Bapak Ibu juga nggak terlalu jauh dari stasiun kereta itu bisa main atau mampir di Bintaro Exchange Mall. yang di Rangkas Bitung ya, mungkin langsung satu alur nih. Iya benar, satu jalur benar. Pindah kereta. Kita lagi. Iya. Next ya. Nah, selain di Jabodetabek sendiri, Pembangunan Jaya atau Jaya Group ini juga berkontribusi buat Indonesia. Benar. Salah satunya itu ada di Manado, itu ada di Manado. betul sekali. Kemudian ada yang MRT Tunnel, kemudian Stadion GBK, kemudian ada Bandara Semarang. Ada juga yang di tempat-tempat lain sih. Iya. Kayak baru kita landing ternyata Pembangunan Jaya juga yang bikin. Iya. Nah ini dia lokasinya Bapak Ibu, tepatnya di Jalan Cendrawasih Raya nomor B7 strip P gitu ya, di Bintaro Jaya memang. Nah dekat banget sama stasiun Jurangmangu, kalau misalnya dari stasiun itu cuma jalan sekitar 8-10 menit gitu ya.
kemudian 800 meter dari gerbang tol yang Pondok Aren. Kemudian ya tadi kalau misalnya memang mau main ke Bintaro Exchange Mall itu tinggal kurang lebih 100 meter. 100 meter aja ya. Iya, Dan benar. kita juga punya fasilitas KRL ya, betul kata Kariko tadi. Kalau dari Rangkas Bitung itu satu jalur dan turun di Jurang Mangu. Pastinya biaya transportasi dari KRL ini sangat murah ya Kanina Betul, ya. benar sekali, sangat terjangkau. Oke. Next. Nah, ini tadi yang sempat dijelaskan di awal, jadi kami masuk top 100 university gitu ya. Ini dari Kemendikbud 2020. Jadi kita masuk ke 92, di urutan 92, baik itu swasta maupun negeri. Luar biasa ya Kak Nina ya, karena baru 10 tahun mungkin salah satu universitas yang sudah memasuki ranking 92. Jarang-jarang nih universitas lain yang bisa masuk ke dalam top 100 university. Iya, benar sekali. Oke, berarti dengan kata lain walaupun usianya baru 10 tahun tapi secara prestasi sudah bisa unjuk gigi ya Kanina Iya. dan Kariko. Betul sekali. Nah, tadi kan dari segi akademik gitu ya, segi akademik masuk urutan 92. Kalau sekarang dari kemahasiswaannya nih. Iya, Mungkin betul. Kak Riko bisa jelasin sedikit. Jadi kalau di mahasiswa UPJ nih bisa dibilang mahasiswa ini nggak pernah tidur. Oke. Bukan berarti nggak tidur, beneran nggak tidur ya. Oke. Tapi mahasiswa kami itu memang sangat aktif. Jadi mahasiswa kami bisa dibilang sangat sering aktif dalam kegiatan mahasiswa. Bahkan didorong untuk mereka itu sangat aktif berorganisasi, baik juga mengikuti unit kegiatan mahasiswa lainnya. Dan tentunya kalau di UPJ itu juga punya syarat namanya JSDP, poin ya. Jadi kalau di UPJ nggak bisa lulus cuma nilai aja nih, ada poin yang harus dicapai untuk si mahasiswa ini lulus. Oke. Jadi bisa dibayangkan aktif banget deh mahasiswa di UPJ itu. Sampai masuk peringkat 45, 45, ya. iya di Indonesia loh. Benar. Jadi itu bisa salah satu kebanggaan UPJ juga. Iya, betul. Nextnya. Nah, ini adalah partner internasional yang bekerja sama dengan UPJ gitu ya, dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di luar negeri. Gitu, ada di Filipina, ada Amerika, ada juga di Belanda, Thailand. Ya tersebar di seluruh dunia. Oke. Dan kegiatannya juga sangat aktif kan Nina. Jadi sering juga nih salah satu university yang ada di Malaysia itu bikin kegiatan bareng nih sama UPJ, betul. pameran bareng, Webinar sering bareng, webinar seminar bareng. bareng, iya. Bahkan ada juga mahasiswa-mahasiswa kita yang dikirim ke sana buat belajar nih kan Nina. Benar, pertukaran Jadi gitu ya, pertukarannya summer school gitu. betul. Jadi sangat aktif di UPJ itu benar-benar memperhatikan mahasiswanya. Next. Mungkin boleh di next. Nah, ini juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya. Yang pertama tadi yang sempat Kariko udah sempat jelaskan, yang job placement at Jaya Group. Kemudian yang nomor 2 itu ada open to all class. Nah, ini mirip-mirip dengan Merdeka Belajar gitu Betul. ya. Kalian dulu kalau boleh tahu kuliahnya jurusan apa ya? Kalau saya di komunikasi dulu. Nah, waktu dulu kuliah Kak, boleh milih jurusan lain nggak nih kalau mau belajar gitu kan? Iya, Kan benar. komunikasi kan? Iya. Kita misalkan mau komunikasi, biasanya nih ada keinginan, aduh saya mau belajar desain dikit-dikit nih. Iya, Nah, betul. kira-kira gimana tuh Kak Nina? Nah, kalau dulu di universitas saya itu tidak ada, jadi tidak bisa. Jadi kalau misalnya jurusan komunikasi, ya udah mata kuliahnya ya mata kuliah komunikasi. Nah, berbeda banget nih sama yang di UPJ gitu ya, Kak Riko ya. Oh benar. Jadi kalau kita sharing sedikit ya, di UPJ itu bahkan bisa memilih 5 mata kuliah di luar dari jurusannya. Betul. Misalkan Kanina tadi kan ilmu komunikasi. Misalkan Kanina mau jadi seorang entrepreneur lah, berarti kan harus juga mengerti tentang Bisnis gitu bisnis, ya. misalnya manage-nya lah, misalkan manage manusianya atau apa. Nah, Kanina boleh belajar di jurusan manajemen. Benar. Jadi lintas jurusan bisa ya, Iya, Kak, bisa ya? lintas jurusan, Oke. bahkan diwajibkan kalau di UPJ gitu. Siap. Nomor yang berikutnya itu ada certification dan TOEIC. Kemudian berikutnya ada living laboratory. Kalau living laboratory itu mungkin berhubungan juga dengan job placement tadi ya, Kak. Jadi kita ke lab itu bukan hanya lab yang dimiliki oleh UPJ, tapi Di lapangan Iya langsung. benar, lapangan kerja yang dimiliki oleh Jaya Group gitu. Nanti kayaknya di akhir itu ada foto-fotonya. Ada ya, foto-fotonya Kak, ya? bahwa Nanti kita itu kalau apa namanya laboratoriumnya tuh nggak di kampus Iya, aja. benar-benar. Nah, jadi nanti banyak foto-fotonya di belakang. Iya, Oke. Nomor berikutnya itu strategic location ya, karena tadi udah sempat dijelasin Iya, ya. di satu kita kota terletak sendiri, di, ya. Iya, di Bintaro Jaya.
Kemudian kita sudah berakreditasi dari Ban PT, beasiswa akreditasi B. Betul. Kemudian kita ada beasiswa full 100% sampai dengan lulus. Yang Jaya Soft Skill Development Program tadi yang sudah dijelaskan, Riko koin. jelasin. Iya. Kemudian ada Jayapreneurship Center dan ada International Corporation. Oke, berarti dengan kata lain saya pengen meng-highlight nih dari penjelasan keunggulan, ada 10 keunggulan dari Universitas Pembangunan Jaya. Yang pertama ada job placement dan yang keempat ini ada living laboratory ya. Dan ini sangat selaras dengan perusahaan di bawah naungan Jaya Group dan para alumni dari Universitas Pembangunan Jaya tentunya. Mereka jika memiliki kompetensi dan prestasi secara akademi itu bisa langsung disalurkan kerja di salah satu perusahaan Jaya Group tadi ya Kak Nina dan Kak Riko ya. Betul banget Kak Hendra. Jadi kita sendiri memprioritaskan untuk mahasiswa lulusan UPJ itu bisa langsung diterima di Pembangunan Jaya Group. Oke. Jadi dengan kata lain UPJ sangat membuka atau Pembangunan Jaya Group ya sangat membuka kesempatan buat teman-teman yang lulus dari kampus UPJ untuk langsung bekerja di grup Jaya. Oke. Next. Nah ini tadi yang sempat dijelaskan oleh Kak Riko tadi ya, yang kelas mengenai kota ya. Yang benar. Next. Nah ini yang tadi terkait Jaya Launchpad yang menumbuhkan semangat wirausaha dari mahasiswa dari Pembangunan Jaya. Nah ini tadi yang foto-foto tadi ya Kak ya, kerja profesi hidup, laboratorium ya. hidup. Benar. Jadi kalau kita itu prakteknya bisa dibilang sangat mewah ya di UPJ. Bisa terjun di lapangan langsung bahkan. Nah ini kalau misalnya praktikumnya di lab yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya. Betul, karena kayak sekarang ini ya kita kan lagi di labnya ilmu komunikasi ya. Jadi kita sekarang lagi live nih Bapak Ibu di laboratoriumnya ilmu komunikasi. Jadi secara nggak langsung kami juga sekarang sebenarnya seperti lagi kerja praktek ini. Jadi lab broadcasting. Betul, di lab broadcastnya ilmu komunikasi. Nah ini merupakan alumni-alumni kita ya Kak yang sudah sukses lah di luar, baik di Pembangunan Jaya Group maupun enggak ya. Jadi mungkin salah satunya ada Kak Donita, mungkin ada banyak Bapak Ibu yang tahu, salah satu aktris terkenal juga di Indonesia. Banyak juga yang enggak bekerja cuma di Pembangunan Jaya Group nih, Nina, Kak Hendra ya. Jadi beberapa lulusan dari mahasiswa-mahasiswi UPJ itu juga banyak yang bekerja di luar dari Pembangunan Jaya Group. Jadi bukan berarti kuliah di UPJ pokoknya harus lulus UPJ aja, di Jaya aja, enggak ya. Tapi bisa ada juga. Di Grab, Shopee, ada di Ogilvy, ada juga di stasiun televisi di Trans TV, kemudian ada juga di Tokopedia. Berarti perusahaan-perusahaan startup juga ya. Iya, betul. Dan artinya para lulusan dari Universitas Pembangunan Jaya bisa bersaing dengan para alumni dari kampus lain setelah lulus kuliah dan mereka kerja di berbagai macam perusahaan, salah satunya perusahaan startup mungkin dari slide presentasi ini. Ada Grab, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Enggak cuman ini aja sebenarnya, masih banyak banget di luaran yang alumni mungkin yang kita nggak bisa masukin ke dalam slide presentasi ini. Next. Nah ini adalah program studi yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya. Dan 10 program studi ini sudah berakreditasi B. Ada ya, dan yang terbaru Bapak Ibu saat ini kita sedang membuka program International Undergraduate Program, yaitu untuk program studi Information Systems. Next. Nah ini alasan kenapa mungkin Bapak Ibu ada yang menganjurkan atau ada yang bertanya siswanya, Bu saya pengen dong kuliah di internasional program gitu. Nah ini alasan-alasannya. Jadi yang pertama itu yang perlu kami highlight di sini adalah earn money while studying. Jadi nggak hanya belajar aja nanti, tapi juga sudah yang sebutannya itu apprenticeship atau magang gitu. Yang kedua ya pastinya tadi apprenticeship atau magang di overseas based IT startup company. Itu ada di Singapura, kemudian ada di Vietnam, dan kemudian ada di Malaysia. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada opportunity to build international career gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah untuk yang international class ya Nina ya, benar, mungkin biar Bapak Ibu nggak bingung. Jadi kami tahun ini ya Mbak Nina ya, tahun ini kami membuka kelas internasional. Jadi seperti yang Kak Nina bilang tadi, untuk di international class ini sangat berbeda ya. Jadi bisa kerja juga ya Kak Nina ya, sambil dari kuliah. Dari semester ketiga mereka itu sudah mengikuti program yang namanya apprenticeship.
Next. Nah ini dia top career opportunities-nya, Bapak Ibu bisa lihat, bisa screenshot juga apa sih prospek karir dari information systems ini gitu. Next. Nah ini adalah international apprenticeship yang untuk company-nya. Jadi nanti kalau misalnya mengikuti program ini dan di semester ketiga mau mengikuti namanya apprenticeship ya, yang pastinya company-company-nya itu yang sudah bekerja sama dengan Universitas Pembangunan Jaya dan dengan Litan Academy Singapura. Karena kita juga bekerja samanya sama Litan Academy. Luar biasa ya. Berarti punya kesempatan bekerja secara tidak langsung di luar negeri. Iya, betul sekali. Di programnya cukup menarik juga ya Kak Nina ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang program studi, sekarang kita berbicara tentang scholarship atau beasiswa. Wah, ini mah ditunggu-tunggu banget nih benar. biasanya. Mungkin Kak Riko bisa jelasin tentang beasiswa ini, Kak? Oke, kalau kita di UPJ tentunya pasti ingin memberikan beasiswa kepada teman-teman ya, baik yang ada di Tangerang sendiri, di Provinsi Banten, bahkan di luar kota ya. Nah, dan beberapa program studi kita memang mempunyai beasiswa-beasiswa tersendiri. Contohnya kayak desain produk itu punya kuota beasiswa sendiri nih. Di mana untuk di desain produk bisa mendapatkan beasiswa 4 tahun full tanpa bayar sama sekali. Jadi syaratnya pastinya nanti bisa ditanyakan ya, maksudnya ada syaratnya pasti, tapi program beasiswa ini full murni tanpa biaya apapun, mulai dari pendaftaran sampai dengan lulus, mungkin biaya wisuda aja lah ya. Tapi tidak ditanggung juga biaya hidupnya Kak Hendra atau Kak Nina. Jadi hanya untuk biaya program studinya aja atau studi selama kuliah di UPJ. Berarti selama 8 semester ini ditanggung langsung oleh Pembangunan Jaya alias free 100%. Betul sekali. Nah, habis itu kita juga punya program beasiswa KIP kuliah. Mungkin yang saat ini UPJ sudah membuka pendaftaran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa merekomendasikan untuk siswa-siswinya yang ingin mendaftar di jalur KIP, itu sudah bisa, tinggal mendaftar di linknya UPJ di www.upj.ac.id/pmb. Tinggal pilih jalur KIP kuliah, nanti berkas-berkas yang akan diminta sama UPJ akan diinfokan kepada siswanya langsung. Nah, nanti tinggal mengikuti aja cara-caranya, pastinya akan dibantu sama tim UPJ. Ya. Pasti. Itu untuk 2 beasiswa yang sudah dijelaskan. Mungkin masih ada lagi yang lain? Next. Oke, ini adalah beasiswa asal. Jadi kalau misalnya siswa ibu bapak masuk dalam program Ayo Sekolah Ayo Kuliah, kami juga memfasilitasi beasiswa ini. Jadi feel free aja kalau misalnya nanti mau kontak ke UPJ untuk menanyakan terkait beasiswa ASAK. Kita punya program ASAK khusus bagi siswa-siswi yang beragama Katolik ya. Betul sekali. Bisa di next juga. Nah, ini beasiswa reguler yang saat ini sedang kita buka ya, lagi open registration ya. Betul sekali. Itu nanti kita ada beasiswa ada sampai dengan 100%. Jadi kalau misalnya anak siswa ibu bapak ada yang nilai rata-rata raportnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 gitu ya. Iya, semester kelima ya. Semester kelima. Di nilai atas rata-rapatnya 80. 8,01. Itu tuh dapat free SP, uang pangkal. Free uang pangkal, iya, betul. benar. Kalau misalnya aduh dikit lagi nih nyampe 8, nah nggak apa-apa ya, karena ada 50%. 50%. Gitu. Iya, sekedar mengingatkan juga Kak Nina, mungkin beberapa minggu lalu kita sempat ke Cilegon sama Kota Serang ya, dan memberikan surat undangan kepada Bapak Ibu Guru, minta bantuan kepada Bapak Ibu Guru juga untuk mereferensikan ya siswa-siswinya ya, cukup pakai nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5. Betul. Iya, gitu. Tanpa pembayaran uang formulir lagi. Jadi tinggal melampirkan fotokopi rapor aja. Dan satu lagi Kak Indra. Di UPJ di bulan ini itu membuka pendaftaran khusus beasiswa 100%. Untuk yang saat ini kita sedang live ya. Maksudnya di 5 kota dan kabupaten
di Provinsi Banten, terkecuali Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kabupaten, itu kita masih membuka beasiswa full 100% untuk 10 jurusan yang ada di UPJ. Tapi dengan catatan seperti yang Kak Hendra bilang, harus melalui rekomendasi sekolah. Dari Bapak Ibu Guru, Betul BK, sekali. atau Kepala Sekolah ya. Betul. Dan ini penawaran khusus Kak Hendra, karena untuk kota-kota lain sudah tutup, sudah close ya. Jadi hanya untuk yang hari ini aja gitu. Jadi untuk Bapak Ibu yang bergabung hari ini itu bisa memberikan kesempatan kepada siswa-siswinya untuk mendapatkan beasiswa 100% juga. Iya betul banget Kak Riko. Mungkin siswa-siswi di sekolah Bapak Ibu Guru masih galau ya dalam menentukan kampus untuk pilihan kuliah secara SNPTN tidak lolos, SBMPTN tidak lolos, bisa coba beasiswa full yang diberikan oleh Universitas Pembangunan Jaya ini ya. Ada 3 cara Kak Hendra untuk beasiswa full ini. Yang pertama dari OSIS ya. Untuk OSIS itu untuk anggota inti ya, ketua, wakil, sekretaris bendahara itu bisa mendaftar dan bisa mencoba untuk mendapatkan beasiswa 100%. Terus juga yang dari akademik ya, akademik yang ranking nih misalkan dari semester 1 sampai semester 4 itu ranking terus sih 1 sampai 4 boleh juga mencoba. Peringkat Nanti kita paralel ya? Iya, peringkat paralel. Dan yang ketiga dari non akademik. non akademik. Non akademik contohnya misalkan Kak Hendra jago main futsal nih atau jago main bulu tangkis. Nah, punya prestasi nih di kota atau provinsi. Itu juga bisa mencoba. Dan Kak Ina perlombaan ya. Jadi perlombaan nggak cuma dari olahraga, seni juga bisa, sains juga bisa. Jadi untuk program yang kami tawarkan ini Kak Hendra yang hari ini yang khusus Provinsi Banten ini itu benar-benar free 100% sama seperti DP. Ya, jadi untuk jurusan lain sudah, maksudnya untuk kota lain sudah tutup, hanya untuk Provinsi Banten aja. Untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam MGBK sekabupaten dan kota Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Kita berikan kesempatan untuk siswa-siswinya mengikuti beasiswa full yang diberikan oleh Universitas Pembangunan Jaya. Iya, betul. Mungkin bisa next? Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya bolehlah di chat juga ya sambilan. Jadi biar ada feedback juga, mungkin ada yang masih bingung boleh ditanyakan. Iya. Ini tadi penjelasan yang di awal ya Kak Riko ya. Jadi kita ada jalur undangan. Kalau misalnya nilainya 8,01 itu kita gratis SP-nya atau free SP. Tapi kalau misalnya belum nyampe 8 misalnya, nah itu kita 75%. Betul, potongan 75%. Dari 29.500.000 untuk biaya uang pangkal. Untuk uang pangkal yang ada di UPJ. Next. Nah ini adalah step atau alur pendaftaran online yang ada di UPJ. Jadi kita semuanya sistemnya itu adalah online. Semuanya serba online. Wah mudah sekali nih Kanina dan Kariko, apalagi di saat pandemi ya. Anak-anak mungkin yang mager untuk ikut seleksi secara offline. Jadi semuanya disediakan dan diberikan kemudahan oleh Universitas Pembangunan Jaya berupa sistem yang online. Semua online kan Kak? Jadi tidak perlu datang ke UPJ ya. Jadi teman-teman tinggal buka handphonenya aja udah bisa daftar sekarang. Termasuk nanti berkas-berkas pun online aja. Berkasnya jadi pengumpulannya secara online juga. Semua secara online dan pengumuman pun secara online. Jadi semua kita berikan secara online. Tidak ada lagi yang saat tahun ini ya kebetulan pas pandemi juga nih. Dan kebetulan UPJ juga saat ini sedang sistemnya sudah dibuat online semua ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua yang siswa-siswinya mau mendaftar semua secara online. Dan itu free ya Kak Hendra ya? Free, Itu free semuanya. Next. Nah ini dia akun sosial media yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Jaya. Jadi Bapak Ibu bisa boleh di follow. Iya benar. Keep in touch dengan kami gitu ya melalui Instagram, melalui Facebook, Twitter, maupun YouTube channel. Karena banyak sekali penawaran dan informasi menarik yang disampaikan oleh platform dari Universitas Pembangunan Jaya. Apalagi untuk teman-teman semua siswa-siswi yang di sekolah Bapak Ibu Guru haus akan informasi, salah satunya program beasiswa yang akan diberikan oleh Universitas Pembangunan Jaya ya Kanina dan Kariko. Betul. Next. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Riko atau bisa juga menghubungi Hendra. Gitu ya. Nah, wah udah selesai. Udah habis ya, nggak kerasa. Nggak kerasa ya Kanina dan Kariko. Bener banget. Mungkin dari pemaparan yang diberikan oleh Kanina dan Kariko, ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin kita ambil 1 atau 2 pertanyaan ya Kanina dan Kariko ya. Iya.
Bisa Oke. di-chat juga nanti atau nanti bisa chat di Zoom. Japri. Iya, bisa juga japri nanti ke Riko ataupun ke Hendra ataupun ke saya. Iya, mungkin dari pemaparan Kak Riko dan Kak Nina ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Oke, tidak ada sepertinya Kak Nina dan Kak Riko. Terima kasih sekali atas pemaparan informasi menarik yang ada di Universitas Pembangunan Jaya. Sehat selalu untuk Kak Nina dan Kak Riko. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih sampai ketemu Bapak lagi. Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada inti acara dengan tema peran guru BK dalam pendampingan siswa memilih program studi di masa pandemi. Dan telah hadir narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya, yaitu Ibu Mbak Gita Widya Laksmini, MA, MPSI, psikolog. Ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu guru, kita sambut Mbak Gita. Halo Mbak Gita, selamat pagi. Hai. Oke, apa kabar nih Mbak Gita? Baik. Wah, ceria sekali nih hari ini. Pastinya sudah siap berbagi informasi yang bertemakan peran guru BK dalam pendampingan siswa memilih program studi di masa pandemi. Ini sangat bermanfaat sekali ya Mbak Gita untuk Bapak Ibu guru yang saat ini menjabat di sekolahnya sebagai guru BK. Namun sebelum pemaparan materi, mungkin saya boleh bertanya dulu ya. Ya, boleh dong. Mbak Gita juga merupakan dosen program studi psikologi di Universitas Pembangunan Jaya. Betul. Mungkin di concernnya apa nih Mbak Gita? Saya adalah psikolog pendidikan. Psikologi pendidikan. Ini sangat relevan sekali ya dengan tema yang akan di-sharingkan kepada Ibu Bapak guru yang tergabung dalam MGBK sekabupaten dan kota Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Oke, langsung saja kepada Mbak Gita mungkin dipersilakan untuk melakukan pemaparan materinya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa ketemu bareng-bareng nih teman-teman dari Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Oke. Dari kawasan Banten Raya ini bisa jadi kita bisa udah pernah ketemu karena saya bergerak di psikologi pendidikan dan di dalam himpunan psikologi Indonesia di wilayah Banten. Kita juga bekerja dengan beberapa teman-teman di sekolah. Oke. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan lebih intens ya. Nah, saya sendiri adalah psikolog pendidikan. Psikolog artinya saya punya kompetensi untuk melakukan diagnostik terkait dengan masalah-masalah pendidikan. Salah satu problem atau apa ya, gambaran klasik lah ya gitu ya, pada siswa SMA gitu ya, adalah di tengah-tengah mereka sedang galau-galaunya gitu, karena mereka masuk usia remaja, mereka harus melakukan pilihan-pilihan berat, yaitu salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, pemilihan program studi. Kalau boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Nah, saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa membantu teman-teman Bapak dan Ibu guru BK untuk memberikan solusi untuk siswa-siswa. Boleh di halaman berikutnya. Karena di masa pandemi ini memang kita bekerja jadi agak serba terbatas ya, gitu kan. Jadi memberikan bimbingan konseling yang konvensional yang sebelum pandemi jadi agak-agak sulit gitu ya. Nah, apa yang saya paparkan ini adalah sesuatu yang saya gunakan juga di dalam mata kuliah saya. Jadi istilahnya bukan cuma ngomong doang dari teori, tetapi sudah dicobain dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga pun bisa mencobakan hal ini sehingga ikut terbantu juga. Boleh berikutnya. Guru BK itu memang sangat disadari betapa berat sekali tantangannya. Karena bayangin teman-teman tadi beasiswa yang ditawarkan UPJ membutuhkan rekomendasi dari sekolah, salah satunya dari teman-teman Bapak dan Ibu guru juga. Artinya Bapak dan Ibu guru BK perlu mengenal siswa sedemikian rupa sehingga bisa merekomendasikan dengan cocok. Tapi bayangkan interaksi seperti apa yang kita hadapi dalam dunia pandemi seperti ini. Dan padahal guru BK memang perannya luar biasa karena harus membantu
siswa-siswa untuk menemukan dia punya minat apa, punya bakat apa, dan menemukan minat dan bakat apa ini sekalipun kita itu sebenarnya bertanya pada diri sendiri, tapi diri sendiri kadang-kadang sebuah misteri yang luar biasa gitu, karena kita pun kadang-kadang kalau ditanya kamu maunya apa nggak tahu juga gitu ya, nggak tahu deh gitu kan, kok bisa nggak tahu deh ya, orang kita hidup sebagai kita gitu dari lahir kan kita menjadi diri sendiri kan, bukan jadi orang lain, kadang-kadang kita malah bisa lebih tahu orang lain ketimbang diri sendiri. Jadi memang ada proses reflektif lah, berpikir yang agak mendalam gitu kan. Dan siswa SMA agak susah kalau disuruh berpikir agak mendalam, karena biasanya udah males gitu kan, B aja gitu apa-apa kan. Nah padahal guru BK juga kalau pada poin kedua adalah nggak cuma menemukan apa yang ada di dalam diri dia, tetapi juga ke depan dia mau apa yang ada sekarang aja kadang suka bingung gimana mau ke depannya ya gitu kan. Nah salah satunya adalah memilih program studi, pilihan-pilihan misalnya kalau di UPJ ada 10, jadi misalnya diarahkan mana yang dari 10 itu yang paling tepat. Iya, yang cocok ya untuk siswa-siswi dari sekolah Bapak Ibu guru. Betul. Iya. Nah untuk bisa sampai ke sana tentu saja ada PR-nya kan. Iya. Saya maunya begini, katakanlah saya masuk psikologi, saya masuk psikologi UPJ lalu punya rencana adalah memilih program studi psikologi di UPJ, katakanlah begitu ya. Iya. Tapi kan itu nggak sekedar karena kepengen langsung jadi ya gitu kan. Jadi harus ada langkah-langkah yang mesti disusun, misalnya goal setting, menentukan prioritas. Kalau misalnya ada masalah dia menyelesaikannya, guru BK biasa melakukan konseling entah individu atau kelompok dan sebagainya. Ini susah-susah gampang. Berikutnya boleh karena remajanya sendiri gitu kan, seperti tadi saya bahas gitu kan. Memang ini masa penuh badai karena ya usianya memang belum matang ya secara usia, masih galau-galaunya dalam menentukan pilihan ya Mbak Gita ya. Memang usia segitu tuh ya begitu gitu kan. Bapak dan Ibu mungkin ingat kalau masih masa muda dulu pun juga begitu juga. Karena kita pernah muda semuanya. Betul. Saya pun juga kalau harus diakui juga begitu juga dulunya begitu. Nah, ini memang perjuangan kita menemukan identitas. Identitas memang PR besar yang akan berakhir nanti kalau kita sudah mati ya gitu kan. Nah itu galau-galaunya itu adalah menemukan jati diri kita memang di usia ini lah. Dan kalau misalnya tidak tuntas maka kebingungan itu akan dibawa terus sampai ke kita nanti tua. Nah untuk menentukan identitas kita itu A atau B atau C itu sebetulnya kita melakukan dua hal. Itu kita melakukan eksplorasi lalu komitmen. Eksplorasinya juga harus cukup, komitmennya juga harus kuat gitu kan. Jadi kedua hal ini mesti dilakukan. Padahal dari segi apa ya, otaknya aja nih, kesiapan biologis di area sini prefrontal cortex itu adalah area di mana kita melakukan pertimbangan-pertimbangan logis. Tapi pada remaja bagian ini memang belum tumbuh secara utuh. Jadi masih dalam perkembangan. Karena itu, ya bagaimana kita bisa mengharapkan dia tuntas ya mikirnya ya. Kalau alat berpikir aja juga masih dalam perkembangan, istilahnya lagi on proses gitu ya belum kan. Bisa menentukan keputusan. Masih jadi, butuh bimbingan Bapak Ibu guru BK. Jadi istilahnya kalau loading juga masih lama di sini. Nah, wah kalau gini gimana ya? Dan akibatnya si remaja itu kadang membuat pilihan-pilihan itu kayak seluruh dunia diajak perang gitu ya. Jadi lawannya adalah orang tua, lawannya adalah guru. Mungkin juga guru BK gitu kan, mungkin juga Bapak dan Ibu. Tapi yang sekutunya adalah temennya atau pacarnya gitu kan. Nah, teman atau pacarnya kadang-kadang pengaruhnya bagus, kadang-kadang pengaruhnya jelek gitu. Jadi itu yang agak-agak riskan. Nah, boleh di berikutnya. Nah, jadi sebetulnya kebutuhan akan guru BK besar sekali, tetapi kita tahu bahwa secara statistik memang angka menunjukkan bahwa antara kebutuhan sama yang tersedia itu jauh bedanya. Saya yakin teman-teman Bapak dan Ibu itu yang diurus itu benar-benar nggak cuma 1, 2, 3 orang, tapi ratusan bahkan ribuan gitu kan. Betul. Dan susah kan untuk bisa merangkul semua dan tadi melakukan pekerjaan-pekerjaan berat itu kan, membimbing supaya jangan sampai melakukan kesalahan yang fatal gitu ya di masa remaja ini, supaya sampailah dia ke masa depan gitu yang cerah gitu, harapannya kan begitu. Nah masalahnya adalah tangannya cuma 2 gitu, bagaimana kita mesti melakukan ini semua, apalagi di masa pandemi di mana interaksi itu kalau di zaman normal gitu sebelum pandemi mungkin ibu guru, bapak guru gitu kadang-kadang suka jadi tempat dimampirin gitu kan, minta pendapat, curhat, nanya ini nanya itu gitu kan. Sekarang mau nanya ini nanya itu lewat apa? Lewat Zoom gitu kan, susah juga gitu kan. Begitu dia koneksi kita mungkin juga koneksinya terbatas gitu kan. Jadi susah-susah gampang.
studi lewat dari jauh gitu kan, study from home itu juga kemudian itu aja yang mata pelajaran pokok kadang-kadang masih tergagap-gagap ya, dan menggap-menggap juga mulai dari masalah teknis sampai juga masalah semangat gitu kan, nggak semangat aja gitu karena teman-teman yang tadinya bikin suasana jadi seru, kok nggak ada gitu kan. Memang sebenarnya dunia sekarang tuh ada sih yang namanya konseling online dan mungkin itu bisa digunakan juga dan mungkin Bapak dan Ibu sudah menggunakan juga, tetapi memang ada keterbatasan, itu nggak bisa dipungkiri lah ya, kayak bahasa tubuh, kehangatan interaksi itu memang susah untuk digantikan lah ya. Yang gimana kita mengatasi hal tersebut ya gitu kan, boleh lihat berikutnya. Nah sebelum mengatasi dulu saya mencoba untuk motret dulu nih sebenarnya kalau karena kita supaya bisa zoom in ke masalah kita sekarang kan, masalah kita adalah gimana siswa SMA, SMK gitu ya di Banten ini bisa milih yang benar gitu kan. Sebetulnya gambarannya seperti apa sih? Gimana sih mereka cara milihnya? Nah, saya melakukan survei ini pada mahasiswa psikologi pendidikan. Saya mengampu mata kuliah tersebut. Jadi di dalam mata kuliah itu saya membahas beberapa teori dan praktek, termasuk juga menggali proses-proses ini gitu kan, supaya ada pengalaman otentik gitu ya yang dirasakan dari si mahasiswa berkaca pada diri sendiri lalu dia bisa kaitkan dengan teori gitu. Nah salah satunya adalah lewat penggunaan survei ini. Saya nanya gitu kan, kalian tuh milih psikologi karena psikologi pendidikan ya gitu kan. Kalian milih psikologi itu karena siapa gitu kan? Apakah karena disuruh papa mama, apa tergoda om tante karena mungkin ada yang berprofesi seperti itu atau temen gitu kan? Ikut teman ya. Ikut temen. Ternyata memang kalau yang duduk di kelas ya, pas saya survei itu 100% pilihan sendiri sih. Tetapi memang ada pihak-pihak yang memang menentukan. Pihak-pihak menentukan adalah satu diri sendiri banget deh gitu kan. Ada yang masih berkonsultasi sama orang tua dan orang tua memberikan support. Tapi saya tanya lebih lanjut, seberapa banyak sih yang konsultasi sama guru BK? Ternyata nggak ada gitu kan. Nah, kenapa bisa gitu ya? Saya dalami lagi. Coba boleh di yang berikutnya. Ini adalah memang peran yang muncul dari hasil survei ya. Kalau dilihat dari sini, kalau yang selalu itu kan yang oranye gitu kan. Jadi yang selalu ada tuh materi disampaikan di kelas, tapi ada juga hal-hal yang kadang-kadang atau tidak tahu. Jadi kayaknya memang ini memotret bagaimana layanan BK memang di setiap sekolah bisa jadi berbeda-beda gitu kan. Jadi ada yang mungkin sama gitu ya. Jadi ketika disurvei kelihatannya jadi kok beda-beda ya gitu kan, karena memang berbeda-beda rasanya sih seperti itu. Jadi misalnya peran-peran guru BK ini menyampaikan materi iya gitu kan, tapi ada juga hal-hal yang misalnya kadang-kadang dilakukan atau belum pernah, misalnya mengundang narasumber. Guru BK biasanya mengundang narasumber misalnya dari kepolisian, misalnya memberikan narkoba biasanya gitu kan. Ada sekolah yang melakukannya, ada juga yang tidak gitu. Jadi pada ketika disurvei ada hasil yang agak tidak sama gitu. Ini mencerminkan juga gitu bagaimana layanan mereka karena memang kebetulan yang audiens yang responden yang di psikologi pendidikan memang dasarnya dari sini-sini juga gitu kan. Nah, yang berikutnya boleh halaman berikutnya. Kalau dukungan akademik memang selalu diberi dalam bentuk motivasi, tetapi misalnya katakanlah kalau kolaborasi lebih jauh dengan guru mata pelajar tidak dirasakan. Berikutnya lagi. Nah, kemudian di sini ada misalnya membantu menyelesaikan masalah antar teman gitu. Memang beberapa merasakannya juga. Nah, ada beberapa yang saya tahu beberapa sekolah melakukan home visit gitu ya, tapi mungkin dalam survei ini jadi nggak kelihatan. Home visit itu biasanya kalau guru bapak ibu tuh sampai harus ke rumah gitu kan, kalau ingin mengetahui masalahnya biasanya masalah-masalah agak berat gitu kan. Tapi ternyata tidak semua sekolah dan akhirnya tidak semua mahasiswa yang saya survei merasakan layanan tersebut. Boleh yang berikutnya? Nah, potensi diri segala macam ini sering dilakukan, tetapi memang potensi diri lebih ke ini gambarannya. Tetapi oke, yuk kita bikin jadwal belajar. Skill seperti itu tidak terlalu banyak dirasakan datang dari teman-teman dari guru BK. Boleh berikutnya? Boleh balik dulu sebelumnya. Nah, saya menggali lebih lanjut soal hasil ini dengan membuka satu pertanyaan kualitatif gitu kan. Kenapa sih hasilnya bisa begini gitu kan? Ada kok layanannya, tetapi layanan itu ternyata tidak sampai membuat si
siswa itu merancang masa depannya dengan masuk ke program studi itu dari guru BB. Kenapa ya gitu kan? Memang kalau dari yang disurvei ini adalah sebagian dari responden itu adalah mungkin gini, Bapak dan ini satu fenomena yang bisa dipahami. Bapak dan Ibu tangannya cuma 2 ya gitu kan. Jadi pasti Bapak dan Ibu akan konsentrasi pada krem de la krem yang topnya gitu kan. Yang udah pasti misalnya masuk PTN gitu-gitu kan. Ya, itu membutuhkan konsentrasi besar gitu karena memang biasanya high achiever juga ininya banyak juga lah gitu ya. Kebutuhannya juga besar juga gitu kan. Ada hal-hal yang hal-hal ini fokus dari teman-teman Bapak Ibu guru itu membuat sejumlah siswa mungkin merasa tidak sampai kena tersentuh oleh layanan Bapak dan Ibu gitu kan. Ya wajar saja tangannya cuma 2 bahkan siswanya banyak gitu kan. Jadi ada kayak gap gitu antara yang saya butuh banget gitu kan. Dan saya emang bukan yang paling top of the class ya, mungkin saya rankingnya tengah-tengah aja, tapi kan bukan berarti saya nggak mau merencanakan masa depan, saya pun juga butuh gitu kan. Butuh bimbingan dari guru BK. Di sisi lain, saya juga bisa memahami guru BK juga tangannya cuma 2, saya pun juga butuh istirahat, nggak bisa juga ngurusin siswa gitu kan. Jadi terus-terus saya sangat bisa memahami. Nah, yang berikutnya boleh. Nah ini yang saya coba lakukan dan saya memberikan contoh ini pada Bapak dan Ibu karena saya pikir ini sebenarnya bisa banget dilakukan di guru BK dan beberapa mata pelajaran yang saya lihat, saya lakukan beberapa survei gitu ya, melihat di media massa atau beberapa laporan penelitian sudah melakukannya juga. Jadi dan bimbingan konseling itu sangat potensial untuk bisa dilakukan gitu. Jadi kelasnya itu dibalik artinya apa? Kalau kita dulu kan duduk di kelas lalu gurunya ngomong ya kan, lalu kita dengerin baru kasih ngerjain tugas dan segala macam. Tapi begitu kita pindahkan ke dalam online gitu kan, itu mampu kebutuhan kuotanya jadi luar biasa gitu kan, karena dia harus on terus gitu kan. Jadi nggak bisa on off gitu kan. Dia harus ada mukanya kelihatan, dapat bimbingan dari gurunya harus ngawasin sampai bikin tugas baru jadi kelar gitu. Itu repot sekali. Karena memang kita harus pahami. Apalagi kita ngomong Banten ya gitu kan. Banten itu satu provinsi tersendiri lah yang juga gambaran kemiskinan dan segala macam juga lumayan gitu kan. Camping antara yang berada sama yang enggak itu bisa berada sebelah-sebelahan gitu di dalam satu lingkungan gitu. Jadi kontras sekali bener yang kalau di Banten tuh. Kalau dalam flip classroom adalah materinya yang sudah disiapkan duluan sama ibu bapak. Materi udah disiapkan, dikirim, siswa belajar sendiri. Nah enaknya kalau belajar sendiri adalah gini, kadang-kadang satu rumah nih seperti sekarang. Bapaknya work from home, ibunya mungkin udah sampingan jualan di Instagram, pakai itu juga kan. Adanya juga sama, pakai study from home. Kakaknya sama, udah rebutan aja tuh bandwidth. Itu syukur masih punya wifi ya gitu kan. Kebayang kalau yang masing-masing berjual sendiri pakai kuota kan udah nyariin jaringan masing-masing kan udahlah gitu kan. Nah kalau ini dikirim lalu bisa dipelajari sendiri, mereka bisa memilih waktu-waktu di mana kebutuhan internet di dalam keluarga pada saat itu agak lengang gitu kan. Jadi kalau misal papahnya masih kerja, oke, jangan diambil di kerja, jam papahnya kerja, tapi dia bisa belajar sendiri. Nah kemudian dia siswa atau bersama kelompok atau sendiri memproduksi sesuatu yang memang bisa ditarik kesimpulan bahwa kompetensinya tercapai. Memang ini agak susah-susah gampang ya gitu kan, karena biasa ibu dan bapak kalau nggak kepegang nih anak-anaknya itu kan rasanya kayak kocar-kacir gitu kan, tiba-tiba terus suruh berharap mereka mengerjakan sendiri terus bikin tugas gimana ya. Saya pun juga merasakan kegalauan itu, tapi kan kalau udah kayak gini pandemi mau gimana ya gitu kan, mau apa gitu kan, kita mau nggak mau harus belajar juga begini. Dan saya mencoba melakukannya dengan menggunakan media sosial. Ya boleh lanjut. Nah media sosial mungkin hal yang agak aneh kalau dianggap ditarik jadi kawan dari guru BK, karena biasanya guru BK itu mungkin malah memandang media sosial sebagai lawan gitu kan. Ini musuhnya karena siswa jadi nggak konsentrasi, mainan TikTok gitu, gini, udah ganti baju ganti gitu. Tapi nggak apa sih gitu kan. Tapi
saya bisa paham sih kejengkelan gitu kan pada melihat Instagram yang tak ada guna gitu kan. Tetapi di sisi lain kita pun sekarang melihat bahwa di Instagram itu banyak banget konten edukasi yang mulai masuk ke media sosial, misalnya karena ada disiplin saya psikologi ya. Kesehatan mental itu banyak banget tuh masuk isunya, misalnya gimana self care, gimana mengatasi bullying, gimana membina komunikasi yang baik di rumah, terutama menghadapi stres yang juga di pandemi ini. Karena disadari bahwa nggak semua orang mungkin bisa mengakses professional help ya. Kalau ke psikolog kan kalau bayar kan kayak dokter, kayak ke dokter ya, ratusan ribu kan sekian jam gitu ya. Nah jadi isu ini istilahnya jadi psikoedukasi gitu kan. Nah kalau misalnya psikoedukasi bisa, berarti kita bisa juga dong menyulap gitu ya materi-materi terkait bimbingan konseling di media sosial. Kenapa enggak? Karena materi bimbingan konseling itu sedikit banyak mirip-mirip juga kok sama psikoedukasi kan, gitu kan. Memilih minat gitu kan bisa juga disampaikan lewat caption, beberapa panel dan segala macam. Nah, terus mungkin Bapak dan Ibu merasa, ya tapi kan saya udah tua gitu, nggak biasa mainan sosmed gitu kan. Ibu dan Bapak kalau di flip classroom, yang mainan sosmed tetap anak siswa karena memang itu dunianya dia, ruang bermainnya dia. Bapak dan Ibu melihat itu sebagai ruang belajar dan bereksperimen untuk tugas. Misalnya boleh yang berikutnya. Ini yang saya lakukan. Jadi saya di dalam mata kuliah psikologi pendidikan, saya itu bikin Instagram untuk menampung tugas-tugas kuliah. Ya, mungkin juga bisa dibikin oleh Bapak dan Ibu, bikin Instagram account yang khusus, yang bukan private ya, yang khusus untuk keperluan tugas. Nah, saya membagi mahasiswa itu dengan berbagai tugas, misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya, gitu kan. Ini bukunya coba dirangkum dalam bentuk poster. Karena kalau merangkum itu kan sesuatu yang perlu berpikir ya, gitu kan. Mahasiswa perlu berpikir, bikin poster segala macam, dan dia meramu dari itu, kemudian dikaitkan dengan bahasa simbol, warna yang menarik dan segala macam. Juga dengan fenomena yang dia temui di keseharian. Ini versi yang tahun semester lalu. Semester yang sekarang itu bahkan udah lebih canggih lagi nih. Jadi bukan cuma satu poster, satu panel gini, tapi udah 10 panel dengan caption. Jadi model yang bisa di swipe gitu. Jadi dan lebih ngepop lagi nih bahasanya gitu. Kenapa ini jadi penting? Karena gini, ketika siswa itu menguasai sesuatu, dia mestinya bisa menceritakan ulang, menjelaskan ulang pada orang lain, dan kali ini dia menggunakan ruang yang adalah bahasanya dia. Wah, ini jadi satu media pembelajaran gitu kan, dan nggak mudah loh, bener loh, untuk memahami satu bab dituangkan dalam bahasa ini gitu kan. Nah itu jadi ada satu pembelajaran. Ini yang dari Instagram. Yang berikutnya ini yang kalau kita zoom in bentuknya kayak gini, jadi beneran literaturnya itu mesti dibaca supaya bisa menghasilkan seperti ini. Berikutnya boleh. Nah, ini bisa dipakai juga oleh Bapak dan Ibu. Kalau di Instagram itu kan ada TV ya, Instagram TV kan, di mana 2 orang bisa berdiskusi kan. Kita juga UPJ melakukannya ya. Misalnya dengan mahasiswa, desain produk dan segala macam gitu kan. Nah, ini juga bisa dilakukan bukan oleh Bapak dan Ibu gitu kan, capek ya kalau kan banyak. Tugasin aja ke siswa untuk melakukan wawancara sama siapa yang terkait sama bimbingan konseling, misalnya wawancara dengan praktisi yang profesinya itu jadi cita-citanya si anak. Misalnya si siswa itu kepingin jadi misalnya lah ya, ambil jurusannya ada di UPJ ya, teknik sipil ya kan. Di keluarganya dicari deh gitu kan, mungkin ketemu lah si om siapa gitu jadi kerja teknik sipil. Lalu diberi tugas oleh Bapak dan Ibu, kamu wawancara om kamu ya kan, dengan kisi-kisi seperti ini. Misalnya kan ini terkait orientasi masa depan dan orientasi karir. Misalnya yang dikerjain oleh insinyur teknik sipil itu apa sih? Pagi jam 8 ngantor tuh ngapain gitu kan? Pulang jam 4 itu habis jam 8 tuh ngapain aja? Kalau ke lapangan apa yang dilihat? Kalau ngeliat bangunan tuh apa yang dibikin? Gimana kolaborasi antara arsitek dengan teknik sipil itu misalnya. Itu kalau dijadiin obrolan bisa setengah jam sendiri loh, itu kan lumayan kan? Nah, satu anak lagi misalnya mungkin dia kepengennya jadi programming gitu kan. Jadi mungkin IT atau informatika atau sistem informasi ya.
dicari, misalnya dapatnya kali ini tetangganya gitu ya, gitu kan, nggak dapet di om tantenya tapi dapet di tetangganya. Nah, dia bisa nanya, programming itu ngapain sih untuk bisa jadi bikin coding-coding seperti itu, dia mesti gimana gitu kan, saya mesti gimana. Oke, dapat tuh satu lagi, siswa satu lagi misalnya, saya mah kan mungkin lebih yang kepengen yang lebih banyak ketemu orang gitu ya. Saya tuh kepengen kerja di PR gitu misalnya. Oke, cari deh gitu kan. Kalau nggak dari tetangga, dari keluarga sendiri, dari temennya temen gitu kan, pokoknya jaring anak-anak kan bisa aja ya, ketemu aja gitu kan. Nah lalu wawancara kalau PR itu apa sih yang dikerjain, kalau bikin media rilis tuh gimana, kalau mau bikin konferensi pers kalau zaman pandemi gini gimana ya gitu kan. Dia tanya, itu aja dapat 3 orang ya, 3 orang udah dapat 3 profesi. Kalau Bapak dan Ibu punya 100 siswa kan berarti ada 100 profesi ya gitu kan. 100 profesi yang bisa semua ditampilkan di Instagram ini khusus tugas, dan itu bisa dilihat oleh siswa yang lain. Jadi katakanlah siswa ini masih mendua gitu ya. Apakah aku ingin menjadi PR, apakah aku ingin menjadi programmer gitu kan. Kontras banget ya. Ya nggak apa-apa kan, siswa kan bisa aja sekontras itu ya. Betul. Kali ini dia mungkin dapat wawancara tugasnya sama PR gitu kan. Tapi dia bisa lihat IGTV temennya yang wawancara sama orang yang bikin coding. Jadi semua ada di sini bisa dilihat kapan aja dia bisa pelajari, dan namanya juga remaja nanya kan akan sama ya. Oh gini cara, jadi bisa belajar dari teman yang lain. Itu udah berapa profesi tuh, kalau dari 100 kan sudah 100 profesi. Apalagi profesi sekarang itu kan makin banyak dan makin nggak kebayang kan, kita kebayang emang dapat duit dari YouTube gitu kan, begini-begini terus dapat, tapi kan dapat gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini mungkin bahkan bisa ketemu gitu kan dari si siswa sendiri, bahkan bapak ibu guru bisa bahkan belajar profesi-profesi baru. Jadi bukan kita yang serba tahu, tetapi kita membuat si siswa lah yang mencari. Kita pun ikut belajar dari siswa. Iya, berarti Mbak Gita dengan kata lain kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan dan kecanggihan teknologi, tapi peran orang tua, guru BK dan dosen mungkin mengarahkan dan mengedukasi teman-teman siswa atau mahasiswa dalam bagaimana cara dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk hal yang bermanfaat ya Mbak Gita. Betul. Nah, peran Bapak Ibu bukan berarti loss kan? Kayak misalnya kisi-kisi yang Bapak Ibu berikan pada siswa itu digunakan untuk mereka melakukan wawancara kan? Nah, tinggal nanti lihat, oh udah sampai ke situ apa belum? Jangan-jangan malah bisa jadi mereka mengembangkannya jadi lebih dalam atau lebih luas lagi. Karena mereka memang berminat. Berikutnya. Nah, podcast juga salah satu yang juga mungkin nggak tahu Bapak dan Ibu seberapa familiar dengan medium ini, karena ini medium baru kan ya. baru booming juga ya. Nah, tapi mungkin siswa mengikutinya gitu kan. Jadi kan kita mesti nggak dari point of view kita lagi nih semuanya kan, harus dari siswa. Mungkin siswa malah mendengarkan podcast. Podcast itu kayak siaran radio lah gitu kan. Tapi siaran radio yang punya kita sendiri gitu, kita radio kita sendiri. Jadi kita bisa bikin talk show segala macam. Apa yang ditaruh di IG TV tadi juga bisa ditaruh di podcast gitu kan. Berikutnya boleh. Nah, ini bentuk yang juga saya kembangkan di mata kuliah saya. Jadi apa yang tadi dimunculkan di IGTV bisa muncul di podcast juga. Berikutnya YouTube mirip sama seperti podcast. Jadi kita bisa melakukan tadi diskusi. Satu yang juga sekarang lagi jalan nih di mata kuliah psikologi pendidikan adalah kelompok itu terdiri dari 3 orang. Lalu 3 orang itu mesti bikin webinaran gitu kan di YouTube gitu. Jadi harus ada yang jadi moderator. Ceritanya dua narasumber, tapi dia juga harus rolling gitu kan, supaya dia nggak cuma jadi moderator juga, tapi gantian gitu kan. Dan itu mesti mereka buat, mereka bikin jadi video, nanti akan saya taruh di YouTube juga. Nah itu jadi bayangin, siswa sekarang, mahasiswa bisa begitu, tapi siswa pun juga bisa begitu. Karena apa yang diajarin di psikologi pendidikan tuh sebetulnya mirip, ya adalah ininya kesamaan beresonansinya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan, menjelaskan juga tentang bagaimana motivasi, menjelaskan tentang aspirasi masa depan, sumber-sumber informasi dan teknologi terkait dengan apa yang dibayangkan tentang masa depan juga bisa diperoleh dari media sosial ini. Boleh yang berikutnya? Sebenarnya ada tinggal sedikit aja nih. Yang ini seperti yang kita lakukan kan. Yang kita lakukan sebenarnya kan juga masuk penggunaan media YouTube gitu kan. Dan ini pun yang kita taruh di YouTube kita juga bisa jadi materi pembelajaran kan.
yang IGTV yang UPJ lakukan gitu tentang misalnya mahasiswa desain produk ya waktu itu ya gitu kan. Itu kan bisa juga Bapak dan Ibu gunakan di dalam mata kuliah mata pelajaran bimbingan konseling Bapak dan Ibu kan, itu adalah bagian dari pengenal profesi gitu kan. Jadi tinggal merambah ke YouTube-nya UPJ atau Instagram TV-nya UPJ pun udah banyak materi pembelajaran sebetulnya yang bisa Bapak Ibu sampaikan tanpa terlalu remote bahkan. Jadi udah dibiarkan saja siswanya mencari gitu sebebas-bebasnya. Boleh berikutnya. Nah ini memang sudah waktunya kita masuk tanya jawab. Memang saya menyadari ada mungkin gagap teknologi kali ya gitu kan. Tapi kita semua juga gagap teknologi kok gitu. Tiba-tiba pandemi itu membuat kita semua harus koprol kira-kira kan begitu. Betul. Nah tapi teknologi ini mudah karena istilahnya kalau nanya sama anak di rumah gitu kan, Bapak Ibu tinggal nanya, Dek, ini kalau mau bikin podcast gimana caranya, itu pasti bisa diajarin kok sama anak di rumah gitu. Jadi ada skill-skill yang iya memang perlu dipelajari, tetapi mempelajarinya tidak terlalu sulit seharusnya. Dan ketika ini mereka muncul gitu, dan muncul dari siswa bereksplorasi sendiri, tugas Bapak dan Ibu sebetulnya lebih meminta mereka untuk berefleksi. Misalnya, satu semester ini mereka melakukan tugas seperti ini. Di akhir tinggal Bapak nanya, udah kayak begini nih tugas wawancara udah, diskusi udah, eksplorasi iya. Nah dari sini semua, jadi menurut kamu maunya masuk jurusan mana, ya kan? Itu akhirnya mereka sendiri bisa menjawab. Orang mereka mencari kesana kemari gitu kan. Dan mereka mencari dengan medium yang nyaman bagi mereka di media sosial. Mereka mengeksplorasi sesuatu yang juga mereka bisa sekreatif mungkin. Saya bayangin misalnya, kalau misalnya dikasih nih tugas, Hendra bikin Instagram yang menjelaskan siapa Hendra gitu kan. Itu kan bisa macam-macam ya, dari foto, lalu ada caption, ada fotonya sebelah karena misalnya ada sisi dari saya yang agak misterius gitu kan, atau fotonya bisa estetis gitu. Misalnya berdiri dulu belakangnya gedung, lalu dijelaskan bahwa saya adalah calon insinyur gitu kan, saya Hendra, saya pengen jadi insinyur gitu kan, atau bisa lain lagi gitu kan. Semua orang 100 orang itu akan punya 100 kreativitas, itu luas sekali. Dan dari situ siapa sih remaja yang nggak suka narsis gitu kan? Coba deh. Nah, remaja tuh nggak disuruh apa-apa, udah narsis sendiri gitu kan. TikTokan sendiri, foto sendiri gitu kan. Sampai kita bingung sendiri apaan sih gitu kan. Tetapi ya emang begitu, ketika tugasnya memberikan mereka panggung gitu kan. Untuk berkreasi. Betul. Dan jadi siapa yang kamu inginkan gitu kan, dengan cara yang bisa jadi beda-beda. Itu akan menarik. Dan ketika ini ditampilkan jebret di satu forum Instagram, semua orang bisa saling melirik sebenarnya. Waduh, kok dia lebih bagus gini daripada saya. Percayalah, remaja itu ada kayak gitu-gitunya kan ya, fear of missing out. Jadi dia adu-aduan gitu kan. Betul. Pokoknya gue harus lebih keren lagi nih. Misal angle-nya dari sini nih, angle-nya dari sini gitu. Misalnya ada yang tadi misalnya minat manjat tebing, wah kita ngambil ekstrim gitu kan, videonya itu dibikin gitu kan, ada niat gitu yang bisa bikin itu supaya dia lebih menonjol dari yang lain. Ada motivasi tersendiri dan irinya dalam hal positif ya, untuk lebih baik lagi dari temannya gitu. Dan kita sebagai guru cuma tinggal gitu kan, nungguin hasil terbaik aja. Mereka sudah saling berkompetisi sendiri gitu. Yang penting adalah sebenarnya mengemas materi sedemikian rupa sehingga kalau dibikin tugas yang seru bisa nih. Memang akan lebih mudah kalau Bapak dan Ibu juga mainan sosmed sih gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu coba mainan sosmed supaya bisa lebih menjiwai gitu. Paling nggak nanya sama anak di rumah gimana sih gitu. Begitu sih kalau dari saya. Wah nggak kerasa nih pemaparan dan sharing yang telah disampaikan oleh Mbak Gita. Kepada Bapak Ibu Guru, silakan bila ada pertanyaan bisa menuliskan secara langsung di kolom chat atau bisa menyampaikan dengan on cam dan berbicara secara langsung. Wah ada nih dari Ibu Syifa. Assalamualaikum, izin bertanya, siswa di sekolah kami sebagian besar berasal dari ekonomi menengah ke bawah, dan kebanyakan siswa orientasinya
Oke, sebentar. Menengah ke bawah. Dan kebanyakan siswa orientasinya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Terlebih di masa pandemik seperti ini, kami pihak sekolah besar sekali harapannya untuk mereka dapat melanjutkan kuliah agar lebih matang ketika berada di dunia industri. Permasalahannya, untuk mendorong siswa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi lumayan cukup sulit dengan alasan keluarga tidak mendukung karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Sekolah sudah menginformasikan banyaknya beasiswa yang bisa diikuti, namun sedikit sekali siswa yang berminat. Yang mau ditanyakan bagaimana mendorong siswa untuk memilih pola pikir yang maju dan memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi nih Mbak Gita. Sebenarnya di dunia industri perguruan tinggi juga beradaptasi kan ya dengan si pandemi ini, termasuk UPJ juga gitu kan. Dengan beasiswa-beasiswa yang ditawarkan itu kan sangat meringankan, termasuk juga yang bisa earning money while studying itu yang tadi juga itu yang internasional. Tapi kan kita juga punya program yang blended ya, gitu kan, yang juga bisa sambil kerja. Benar Bapak dan Ibu, tantangan yang ini terkait ekonomi itu real banget gitu kan. Saya pun juga menghadapinya dari segi mahasiswa. Jadi ada aja gitu yang mungkin minta dispensasi atau akhirnya hilang aja gitu kan. Itu memang satu fakta yang agak menyedihkan. Dia mau kuliah biar gratis pun gitu kan. Kebutuhan orang tua adalah bukan sekolah nol, RP nol, tapi income nambah. Jadi semua tenaga yang bisa harus suruh kerja gitu kan. Ada beberapa kampus yang memberikan, termasuk juga UPJ itu, memungkinkan bekerja sambil kuliah kan, gitu kan. Jadi mungkin itu adalah yang bisa ditawarkan pada siswa-siswa, yaitu banyaknya program yang memungkinkan sambil kerja sambil kuliah. Dan kalau dikaitkan dengan yang saya sampaikan ini, yang tadi barusan, jadi gini Bu, banyak sekali di dalam pandemi ini yang akhirnya berhasil itu justru UMKM menggunakan media sosial. Orang ke UMKM itu kan lebih cak-cek gitu ya kalau beradaptasi. Kalau saya misalnya PT besar gitu ya, kerjaannya retail, bikin baju gitu kan, susah untuk saya untuk cepat memodifikasi gitu kan bisnis saya gitu kan. Sementara kebutuhan orang untuk beli baju karena pada kerja di rumah mungkin nggak terlalu banyak gitu kan. Tetapi kalau saya tuh UMKM itu tadinya jualan baju kantor bisa ganti jualan setelan rayon, ya kan, loungewear, baju-baju dasar lucu-lucu sekarang dilakukan gitu oleh UMKM. Jadi UMKM itu tetap survive. Nah karena UMKM itu mainannya juga pakai sosial media karena nggak bayar gitu untuk promosiin, promosi produk-produknya. Skill yang tadi saya sampaikan adalah menggunakan sosial media dan memanfaatkannya untuk tugas. Itu bisa jadi portofolio untuk siswa dari Bapak dan Ibu. Jadi siswa Bapak dan Ibu itu sudah punya karya saat mengikuti mata pelajaran bimbingan konseling yang bisa ditawarkan pada saat katakanlah dia berusaha mencari kerja. Katakanlah di UMKM tadi yang pakai sosial media, misalnya jadi sosial media officer, jadi admin yang jawab-jawab kalau orang itu kan, iya kakak, bener kayak gitu kan, itu yang tanya-tanya produk, gitu kan, itu kalau ya ownernya sendiri yang ngerjain kan pasti nggak bisa gitu kan. Nah ini mending orang-orang seperti remaja ini cocok banget karena dia emang ada di dunia itu. Nah kalau pembelajaran juga sudah masuk ke sana, siswa punya portofolio. Portofolio bisa dipakai untuk melamar pekerjaan sambil bekerja, sambil kuliah. Jadi akhirnya tercapai kan yang keinginan kita semua. Anak tetap kuliah, tapi keluarga tetap membutuhkan, tetap tercapai juga income-nya. Jadi keluarga tercapai, keinginan keluarga tercapai, keinginan Bapak dan Ibu, aspirasi Bapak dan Ibu tercapai, siswanya juga tercapai karena dari sambil sekolah pun dia punya skill yang bisa jadi portofolio, tercapai juga gitu kan. Memang benar Bapak kuliah sambil kerja tantangan tersendiri gitu kan. Saya juga pernah ngalamin tuh gitu kan. Tetapi namanya pandemi kan apa juga dikerjain ya gitu kan. Kalau nggak gitu kita susah gitu kan. Nah tinggal kita lebih ke membangun semangatnya. Nah semangat itu memang mudah kalau kita ngerjain sesuatu yang kita suka. Nah tadi kalau dikerjain tugas mencari diri itu lewat medium yang disuka, dia bisa keren-kerenan, estetik-estetikan gitu kan. Harusnya dia semangat. Ketika orientasi mencari masa
depannya gitu kan, orientasi karirnya dibuat semenarik ini, harusnya dia semangat. Jadi semangatnya pun dapat. Nggak cuma misalnya keinginan keluarga dipenuhi jadi anak patuh kan satu hal, tapi anak patuh yang semangat juga gitu kan, kita kepengennya gitu kan. Biar dia jalan tetap hidupnya dia kan. Nah kalau kita buat dengan flip classroom, harusnya dia tetap semangat. Jadi semangat itu tetap hidup gitu kan. Dia tidak hanya menjadi anak yang istilahnya patuh, taat, memenuhi, tetapi dia semangat banget itu menjalani, karena proses mencarinya adalah proses yang otentik yang dia jiwai juga. Gitu. Semoga menjawab ya Ibu Syifa. Dan ada pertanyaan kedua nih Mbak Gita dari Ibu Ratu Nur Ardia. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Gita dan Mas Moderator. Pertanyaan saya adalah, seberapa besar pengaruh tes minat bakat atau psikotes bagi penentuan jurusan untuk siswa? Dan idealnya, psikotes ini dilakukan pada saat jenjang pendidikan apa? Jadi kalau ngomong tes minat bakat, sebenarnya di UPJ juga ada ya? Ada. Jadi ketika siswa Bapak dan Ibu ingin memilih satu dari 10 program studi yang ada tes minat bakat yang sudah dikembangkan. Dikembangkannya juga oleh mahasiswa dan dosen dari psikologi. Jadi udah cocok banget deh dengan kebutuhan tailor made di UPJ supaya nggak salah gitu kan. Benar, minat dan bakat juga sekarang bisa dilakukan online. Salah satu yang kita kembangkan juga di UPJ. Jadi dari melakukan minat dan bakat itu juga bisa dapat masukan kan. Tapi kalau misalnya lebih jauh lagi psikotes gitu ya, terkait dengan minat bakat itu dilakukan pada usia berapa ya sebetulnya? Di usia berapapun ketika si anak sudah punya orientasi akan masa depan gitu. Ada beberapa anak gitu ya yang memang SMP pun sudah tahu gitu ya. Kita kan tahu ya, ada anak-anak dari SMP udah yakin dia mau jadi apa, ada. Tapi kita juga tahu juga ada anak-anak yang sampai SMA udah mau kelas 3 gitu masih nggak tahu juga mau ngapain gitu kan. Akhirnya memang jawabannya adalah memang tergantung dari kesiapan si siswanya gitu kan. Karena harusnya gini sih, ngambil tes apapun gitu kan, siapapun yang ngambil tes itu harusnya udah punya sesuatu ancang-ancang lah ya. Jadi dia tinggal menemukan pendukungnya gitu, bukan blank terus ditanya gitu terus ya susah karena nanti nggak cocok gitu kan gitu. Ada pertanyaan ketiga dari Bapak Yusuf Sastra, Mbak Gita. Di sekolah saya malah lebih ekstrim menurut saya karena efek pandemi, beberapa murid saya malah memilih untuk menikah. Dan saya antara bahagia dan sedih. Karena memang sebenarnya ya kan, terutama yang saya bisa menyadari mungkin yang siswi ini kan gitu kan. Karena mungkin kebetulan udah ada yang meminang, udah siap gitu ya. Terus lumayan juga meringankan beban dari orang tua karena jadi beban suaminya gitu kan sekarang. Iya sih gitu kan. Memang tapi usia sekarang tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir apa matang apa enggak kan kita juga gimana ya jawabnya ya. Kan bayangin kalau orang tua mamahnya aja baru umur segitu ya gitu kan. Terus nanti punya anak, kebayang nggak nanti mamahnya sama anaknya sebenarnya sama-sama anak-anak ya kan. Masih nggak ada yang dewasa gitu kan. Wah ini repot bener. Bisa repot banget. Tapi sebenarnya BK itu bisa juga diperluas kan ya Bapak dan Ibu, kita mata pelajaran ini cukup luas. Termasuk juga misalnya kalau misalnya fenomena itu ternyata banyak ya gitu kan. Mungkin ada baiknya untuk dikembangkan juga ke topik-topik terkait misalnya kesehatan reproduksi. Gitu. Jadi itu bisa juga kan, nama materi bimbingan konseling itu cukup luas lah ya gitu kan. Jadi kalau misalnya memang tren ini bertahan dan atau mungkin khas di daerah tersebut, ada ada memang di daerah-daerah tertentu di Indonesia gitu yang memang istilahnya begitu udah ini dikit kawinin kan gitu kan. Gitu kan. Ya mungkin memang harus ada dijawab dengan cara begitu di mata pelajaran BK-nya diperluas sedemikian rupa sehingga hal-hal terkait kesehatan reproduksi, isu-isu parenting lah ya, itu bahkan bisa mulai disampaikan gitu, isu memilih pasangan hidup gitu kan. Karena kebayang saya kalau ibunya gitu masih remaja, mungkin ya pasangannya ya bisa dewasa dikit lah ya gitu kan. Nah susah ini nanti kalau udah punya bayi gitu kan, ya lo gitu kan, nanti jadi semuanya sama-sama anak-anak gitu, wah lo jadi taman kanak-kanak susah gitu. Saya paham sih kesedihannya, tapi saya juga paham bahwa itu mungkin ya emang jodohnya udah ketemu ya, iya gitu.
Oke, ada lagi Bapak Ibu Guru, silakan bila ada pertanyaan atau ingin bertanya terhadap permasalahan yang Bapak Ibu Guru hadapi di dunia kerja, terutama yang saat ini Bapak Ibu Guru BK di sekolah sekabupaten dan kota Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang, bisa langsung nih ditanyakan ke narasumbernya, mumpung masih ada yang kita ya. Memang sebenarnya kalau balik lagi ke tema yang tadi benar, dampak pandemi ini memang luar biasa sih gitu kan, luar biasa dampaknya sehingga kestabilan hidup gitu ya hilang gitu ya, dan kita yang guru gitu ya mungkin ada rasa-rasa gimana juga gitu melihat dampaknya pada siswa gitu kan, dan ketika melihat siswa itu juga terdampak dan nggak bisa apa-apa karena memang ya namanya juga anak-anak ya, remaja gitu kan ya, hidupnya masih ada orang tuanya gitu kan, orang tuanya sendiri kadang-kadang udah bingung gitu ya menghadapi ini semua. Nah, yang tadi saya sampaikan kalau kita putar ini jadi di media sosial sebenarnya gini, penetrasi media sosial itu kan luas ya gitu kan, jadi istilah siapa juga bisa pakai gitu kan, karena memang dia media sosial gitu kan. Bahkan istilahnya ada banyak-banyak provider yang udah membuat kuota khusus bonus yang media sosial kan ya gitu kan. Nah, kalau emang ada arahnya perkembangan zaman ke arah sana gitu kan, yang kita lakukan ya kita menunggangi ombaknya gitu kan. Jadi kalau ombaknya ke sana gimana caranya supaya kita bisa tetap membawa anak-anak ini selama sampai tujuan, tapi menunggangi yang arah dan yang ada sekarang. Kalau misalnya semua anak gitu ya, dalam kondisi apapun masih punya handphone, masih punya Facebook gitu ya, masih punya Instagram, ya mungkin kita belajarnya harus begitu gitu kan. Enaknya di bimbingan konseling adalah materinya sangat memungkinkan, gitu kan. Kayak saya membayangkan kalau saya guru fisika mungkin sedikit lebih susah gitu ya. Ampun, saya masih mikirnya itu 2, 3 kali, 4 kali gitu kali ya. Gimana caranya? Tapi tema-tema bimbingan konseling itu tema-tema yang sangat bisa dikaitkan ke identitas, pencarian diri, eksplorasi. Dan itu terus terang namanya media sosial itu adalah etalase dari orang mencari identitas itu kan sebenarnya. Apa yang banyak banget studi-studi psikologi gitu yang menggunakan media sosial juga akhirnya menemukan bagaimana orang mencari siapa dia dan mendapatkan support dari orang. Itu memang jadi satu dunia yang nggak terpisah lagi dalam dunia kita gitu kan. Jadi bukan sekedar tambah-tambahan doang atau sampingan, tapi udah menjadi satu bagian tak terlepaskan gitu dari siapa kita gitu kan. Nah, kalau emang kenyataan hidup begini gitu kan, maka yuk kita pakai aja gitu kan, kita pakai aja mumpung mata pelajaran bimbingan konseling juga bisa kok digunakan dengan cara seperti itu, cukup luas kok untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa meraih si siswa, dan mudah-mudahan dengan cara diputar seperti ini siswa pun juga bisa lebih berdaya gitu kan, berdaya di satu dan Bapak dan Ibu kan biasanya gini, masuk ke dalam siswa itu karena Bapak dan Ibu tuh guru yang gaul gitu ya, ya kan, guru yang seneng nongkrong gitu kan. Nah, salah satunya adalah karena gini gitu kan, berada di dalam satu semesta, alam semesta gitu, yang memang tempatnya mereka dan cukup cak-cek gitu kan di dalam bidang ini. Jadi orang wah gila ya bisa gitu juga. Jadi ada usaha dari Bapak dan Ibu untuk masuk ke dunia mereka dan membina hubungan di dalam alam yang nyaman bagi mereka. Jadi ini jadi satu cara untuk mendekati, mengatasi batas-batas fisik yang kita harus ikutin gitu karena pandemi ini. Karena mereka semangat, mereka pun waduh gitu kan bikin karya yang menarik juga gitu kan. Karena bikin karya menarik itu siswa sekarang kan udah bisa ngelihat kemana-mana referensinya kan. Tutorialnya ya banyak. Tutorialnya banyak, nggak usah referensi estetikanya juga bisa lihat ke Amerika, kemana-mana juga bisa gitu kan. Jadi biar kata pun dia istilahnya dia remaja di Lebak gitu kan, estetikanya bisa nyampe ke Hollywood bisa loh, bener, karena nggak muskil untuk dia melihat kayak gitu, dan tinggal dimainin efeknya, lalu dibuat slow motion dan itu semua ada semua di handphone. Ada semua pembelajarannya ya. Dan ketika dia katakanlah mentok nih nggak bisa kuliah, kemudian harus cari cara lah
kerja, itu bahan itu bisa dia pakai buat ngelamar kerja. Betul. Saya bisa loh kerja jualan cilok gitu ya lewat Instagram, nanti saya ciloknya dikasih bikin gimana biar kayak Hollywood gitu kan. Betul. Itu karena dia udah punya tugas ini. Sambil itu dia mungkin bisa kerja sambil kuliah nanti ya. Betul. Sambil ngambil program yang bisa memungkinkan kuliah sambil kerja. Betul. Gitu. Begitu sih Bapak dan Ibu. Oke, semoga menjawab ya Bapak Ibu guru dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup. Terima kasih sekali Mbak Gita atas pemaparan materi yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru BK. Mudah-mudahan dapat diaplikasikan dan dipraktekkan terutama di lingkungan kerja dari guru BK, Bapak dan Ibu semua. Iya. Oke. Kita foto bareng ya? Iya, betul. Bapak dan Ibu guru BK mohon bantuannya untuk on cam sebentar. Kita foto bareng ya untuk kenang-kenangan di masa mendatang, Bapak Ibu guru. Ada berapa slide, teman-teman? Oke, ada 4 slide ya. Slide pertama. Oke, boleh narsis Bapak Ibu guru. 1, 2. Oke, slide kedua. Oke, slide keduanya. 1, 2. Oke. Slide ketiga. Oke, slide ketiga. Bisa dibantu Bapak Ibu guru on cam kameranya sebentar ya. Oke, 1, 2. Oke, slide terakhir. Slide terakhir, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara virtual workshop bersama MGBK se-Kabupaten dan Kota, Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Nggak kerasa nih Mbak Gita udah di akhir acara. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Gita bisa menjadi sumber referensi bagi Bapak Ibu guru dengan permasalahan yang dihadapi ya. Oke, akhir kata dari kami disiarkan langsung dari Lab Broadcasting Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya Hendra dan Mbak Gita pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Semoga Bapak Ibu guru dan Mbak Gita sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, salam sehat.